Nah, sekarang kita bahas lagi kelanjutan dari haji. Setelah dari tawaf atau mengelilingi Ka'bah itu, kemudian kan ada proses ritual lagi, yaitu secara syar'i. Apa itu? Lempar jumroh. Nah, semua itu kita ini kan ingin kembali bertamu kepada Tuhan, karena itu adalah panggilan Tuhan. Nah, kita ini sekarang ambil makna dari segi hakikat, kenapa kita ini harus lempar jumroh atau melempar batu sebanyak 7 yang untuk melempar setan itu, kan begitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau dibalik makna hakikatnya itu adalah itu kembali ke diri kita sendiri. Nah, kembali ke diri kita sendiri sebenarnya, karena itu adalah simbol nafsu. Nafsu itu masuknya dari ini, dari mata, hidung, telinga, dan mulut. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, nah itu nanti ada proses spiritualnya itu tersendiri untuk kita lebih mengetahui itu. Jadi kita ini harus punya niat untuk belajar memperbaiki diri agar bisa mengendalikan dari nafsu-nafsu di dalam diri kita sendiri. Jadi itu belajar pengendalian nafsu. Sebenarnya kita sudah punya berniat, ya simbolnya tadi kita lempar dengan batu itu tadi, itu adalah sebenarnya untuk berniat untuk diri kita sendiri. Kita ini belajar mengendalikan nafsu, kan begitu ya. Nah, terus dari awal dari yang pertama tadi, kenapa kita harus menggunakan pakaian ikhram yang tidak boleh dijahit dan warnanya putih? Kalau kita mau berpikir secara hakikat, sebenarnya itu adalah kesan, pesan. Sekarang kalau kita pakai kain, lebih bagusan mana yang dijahit dan tidak dijahit? Coba kita dipikir secara logika seperti itu. Itu kan kalau kita ini membawa kain ke seorang tukang jahit atau penjahit baju, otomatis kan diukur ya, disesuaikan dengan keinginan kita, dijadikan celana atau dijadikan baju atau dijadikan jas atau dijadikan celana yang sesuai dengan selera keinginan kita. Nah, itu adalah berpikir secara syariat mengenai pakaian ikhram tadi. Nah, pakaian ikhram tadi itu sekarang kita bahas secara hakikat. Sebenarnya itu adalah kita ini juga masih perlu, setelah haji kita ini perlu belajar lagi bagaimana dari ritual haji, coba belajar ke arah spiritual untuk pendalaman tentang ilmu agama kita, biar kita ini tahu apa yang dimaksud dengan pakaian ikhram tadi, supaya kita ini lebih mengerti, agar kita ini tidak menjadi istilahnya kita ini salah langkah atau kita ini salah mengartikan tentang pakaian ikhram tadi. Jadi dibalik itu kita ini sebenarnya masih perlu belajar lagi, mencari seorang yang lebih mengerti tentang makna dari pakaian ikhram tadi. Itu sebenarnya itu mengarah kepada diri kita sendiri sebenarnya itu. Nah, kita ini harus belajar mengarah ke spiritual, tidak hanya ritual. Kemudian setelah itu kan ada ya kemudian masuk melewati terowongan Mina. Nah, terowongan Mina pun kalau kita ini belajar ke spiritual, itu nanti juga sampai nanti tahu sendiri, kalau tahu caranya, tahu kuncinya dan ditunjukkan kuncinya, sampai nanti melewati
terowongan itu dari segi hakikat, dan benar-benar lewat terowongan itu. Jadi tidak hanya sebenarnya untuk ritual haji itu sebenarnya sudah mengarah spiritual ke dalam diri kita sendiri, bagaimana cara untuk memperjalankan jiwa. Nah, diri kita ini ada dua unsurnya, itu yang kasar ya fisik ini, dan ada unsur yang halus. Nah, yang halus ini juga perlu berjalan menuju ke jalan yang benar. Jadi semua itu ada segi syariat dan hakikatnya. Sebenarnya dalam agama itu sebenarnya kita ini diarahkan menuju kepada yang maha suci. Sebenarnya kita ini diarahkan ke sana, cuma dilewatkan beberapa kiasan. Contohnya berhaji itu kan kita kan ingin menuju kepada yang maha hidup, yang menghidupi kita ini siapa. Kita sebenarnya kan ingin mengarah ke sana, makanya dilewatkan hal seperti itu. Kenapa harus bermalam di Padang Arafah? Nah, di Padang Arafah kita ini sebenarnya harus berpikir, bukan kita ini hanya bermalam saja di Padang Arafah. Itu ada segi hakikatnya. Segi hakikatnya itu apa? Segi hakikatnya itu sebenarnya kita ini belajar meniti ke dalam diri kita sendiri. Kita ini masuk ke dalam. Nah, itu nanti ditunjukkan bagi mereka-mereka yang tahu, tanyakan kepada guru spiritual bagaimana cara masuk ke dalam diri kita sendiri, belajar mengenali tentang diri kita sendiri. Diri kita ini sebenarnya siapa, diciptakan oleh siapa, dan harus kembali ke mana. Itu ada pesan dan kesan yang harus mengarah ke situ. Cuma kadang-kadang kita ini kalau hanya belajar di tingkat ritual yang kita lakukan seperti biasa-biasa itu, ya kita ini tidak naik, levelnya tidak akan naik karena kita tidak mau atau belum mengerti tentang mengarah ke dunia spiritual. Nah, sebenarnya kita ini kalau bermalam di Padang Arafah itu sebenarnya kita ini harus belajar berpikir, ya, aku disuruh ke Padang Arafah ini untuk apa, dan untuk bermalam di Padang Arafah, bermalam seperti apa. Kita ini harus berpikir benar. Itu kalau kita mau mengarah ke spiritual, itu adalah belajar pengenalan diri tentang diri kita. Itu nanti kita akan ditunjukkan atau itu proses bagi mereka yang tahu kuncinya itu untuk belajar mengenali diri. Karena di Al-Quran disebutkan, kenalilah dirimu, niscaya kamu akan mengenal Tuhanmu. Kemudian setelah itu baru dipotong ya rambutnya itu, ya. Saya sendiri juga belum pernah berhaji, jadi saya belum tahu persis ya prosesnya, ya. Cuma yang saya ketahui sekilas memang seperti itu, dan saya ini cuma belajar membaca atau mengerti dari sudut pandang yang lain atau hakikat mengenai haji itu. Dan kenapa harus dipotong rambutnya? Ada sebagian digundul. Nah, itu ada maknanya semua, itu tidak hanya lewat begitu saja. Ya, coba nanti kita jelaskan lagi di lain waktu. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi